Reynald of Chatillon, yang juga dikenal sebagai Pangeran Arnat oleh penulis Muslim abad pertengahan, adalah seorang bangsawan Frank yang terkenal akan kekejamannya. Ia terlibat dalam Perang Salib II dan menetap di Levant setelah kekalahan Frank. Reynald menjadi penguasa Antioch setelah menikahi Constant, janda dari penguasa sebelumnya. Kepemimpinan Reynald diwarnai dengan banyak insiden kontroversial, termasuk penyiksaan terhadap Uskup Aimeri dan serangan brutal ke Pulau Cyprus. Ia merampok, memperkosa, dan membunuh penduduk setempat selama 3 minggu. Reynald juga sering bentrok dengan kaum muslim, termasuk dengan Nuruddin Mahmud Zanki, yang akhirnya menawannya selama 15 tahun. Setelah dibebaskan pada tahun 1176, Reynald menikahi Stephanie dan menjadi penguasa benteng Alcarak. Setahun sebelum pertempuran Hattin terjadi, Reynald dan pengikutnya melakukan penyerbuan terhadap rombongan pedagang muslim di wilayah tersebut, meskipun Kesultanan Saladin dan Kerajaan Yerusalem masih berada dalam perjanjian damai. Bagi Reynald, perjanjian itu tidak berarti apa-apa, dan ia merasa bebas untuk bertindak sesuai keinginannya. Saladin yang marah mengirim utusan kepada Reynald dan Raja Gay, meminta agar para pedagang muslim dan barang dagangan mereka dibebaskan. Namun, Reynald dengan sikap mengejek menjawab, minta kepada Muhammad untuk membebaskan mereka. Insiden ini memicu kemarahan Saladin, yang bersumpah untuk membunuh Reynald dengan tangannya sendiri jika kesempatan itu diberikan kepadanya. Mengganggu jalur perdagangan dan merampok desa-desa muslim ternyata tidak cukup bagi Reynald. Ia juga bermaksud menyerang 2 tempat yang paling suci bagi umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan makam Nabi di Madinah dan meratakan Ka'bah di Makkah. Rencana ini, meskipun nekat dan gila, tampaknya mengagumkan bagi Reynald yang fanatik. Inilah salah satu alasan mengapa Saladin bersumpah untuk menghukum Reynald. Percobaan pertama dilakukan pada tahun 1181, ketika Saladin berada di Mesir. Tidak ada benteng yang menghalangi jalur dari Alcarak ke Hijaz, hanya padang pasir dan Laut Merah. Reynald memimpin pasukannya menuju Taimah, di utara Jazirah Arab, dengan rencana melanjutkan perjalanan ke Madinah. Rencananya segera diketahui oleh Farrukhshah, keponakan Saladin yang memerintah Damaskus. Farrukhshah segera memimpin pasukannya ke perbatasan Alcarak. Jika Reynald meneruskan perjalanannya, Farrukhshah dan pasukannya siap untuk mengejar dan menghadang mereka. Meskipun masih muda, Farrukhshah terbukti cukup cakap untuk tidak dianggap remeh oleh Reynald. Reynald berharap agar Farrukhshah mundur ke Damaskus, namun sang pemimpin tetap bertahan untuk memastikan pasukan Frank kembali ke wilayah mereka. Akibatnya, Reynald terpaksa membatalkan rencananya, meskipun tidak melupakan ambisi awalnya. 2 tahun berikutnya, Reynald kembali mencoba menyerang Hijaz. Saat itu, Saladin sedang berada di utara Suriah dan Farrukhshah telah meninggal karena sakit. Kali ini, Reynald memilih untuk berlayar melalui Laut Merah, tiba diam-diam di Teluk Ayla di ujung utara Laut Merah dengan kapal-kapal yang telah mereka siapkan. Setelah tiba di Teluk Ayla, pasukan Frank dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mengepung benteng Ayla, sementara yang lain bersiap-siap dengan kapal-kapal untuk berlayar di Laut Merah. Ini merupakan pencapaian signifikan, karena sebelumnya tidak ada orang Frank yang melintasi Laut Merah baik sebagai pedagang maupun sebagai tentara. Berita kedatangan kapal-kapal Frank mengejutkan dunia Islam, terutama saat kapal-kapal ini menjarah pelabuhan Aidhab dan beberapa pelabuhan lain di Laut Merah. Ketika mendengar hal ini, adik Saladin yang memimpin Mesir, Al-Adil, segera mengirimkan angkatan laut Mesir di bawah komando Husamuddin Luqluq untuk mengambil tindakan. Husamuddin dan pasukannya bereaksi cepat. Mereka berusaha menghentikan kapal-kapal Frank meninggalkan Ayla. Setelah mengetahui bahwa kapal-kapal Frank telah berlayar, ia memerintahkan sebagian pasukannya untuk membantu pertahanan Muslim di Ayla. Sementara ia memimpin yang lain mengejar para penyerang Frank di Laut Merah. Husamuddin berhasil mengejar mereka di kawasan Haura. Ketika melihat kapal-kapal Muslim, orang-orang Frank segera meninggalkan kapal mereka dan melarikan diri ke daratan.
Husamuddin dan pasukannya berhasil mengejar mereka, dengan sebagian orang Frank tewas dalam pertempuran dan yang lainnya ditawan. Beberapa tawanan dieksekusi di Mina, sementara yang lain dibawa ke Mesir. Reynald, yang tampaknya tidak ikut serta dalam pelayaran itu, berhasil lolos dan kembali ke benteng Al-Karak. Saladin sangat marah mendengar berita ini, dan memerintahkan eksekusi semua tawanan Frank yang terlibat dalam serangan itu. Tindakan Reynald dan pasukannya dianggap sangat provokatif. Sejak masa apostasi setelah kematian Nabi, Islam tidak pernah menghadapi ancaman sebesar ini. Setelah insiden tersebut, Saladin beberapa kali menyerang dan mengepung benteng Al-Karak sebagai pembalasan atas tindakan Reynald. Namun, benteng itu terlalu kuat untuk ditaklukkan. Akhirnya, Saladin berhasil memenuhi sumpahnya setelah kemenangannya di pertempuran Hattin dan menangkap Reynald bersama para pemimpin Frank lainnya. Saladin tidak pernah melupakan kata-kata Reynald ketika menangkap para pedagang Muslim, dan penolakannya untuk meminta pertolongan kepada Muhammad. Pada hari Hattin, Saladin mengingatkan Reynald, "Saya adalah orang yang berharap pertolongan melalui Muhammad, dan Allah memberi saya kemenangan atas kalian." Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa Saladin menawarkan Islam kepada Reynald, namun ditolak olehnya. Akibatnya, Reynald dieksekusi di tempat. Demikianlah perjalanan politik Reynald of Chatillon, gangguannya terhadap umat Muslim, dan akhir hidupnya. Melalui tangan Saladin, Allah memelihara kehormatan tanah suci dan tempat terakhir Rasulullah dari upaya keji untuk merusaknya.